kunci rumahku ditemukan hilang. Saat kembali, istriku mengungkap rahasia yang mengejutkan. Malam itu, langit gelap bagaikan selubung yang menutupi seluruh kampung kecil tempat Budi tinggal. Suara angin berdesir membuat jantungnya berdegup kencang. Budi, seorang tukang kayu sederhana, merasa tidak nyaman berada di luar rumah. Ia teringat pada anak-anaknya yang dengan nyenyak tertidur di dalam rumah. Kunci rumahnya hilang. Pikiran tentang anak-anak yang terkurung dalam kegelapan menambah kepanikan di hatinya. Budi berlarian, mencari di sekitar halaman, meraba-raba dalam gelap. Kecemasan mulai memuncak saat ia teringat betapa rapuhnya keadaan mereka. Setelah beberapa saat mencari, Budi menemukan kunci itu di antara tumpukan kayu di belakang rumah. Senangnya setengah hati, ketika ia melangkah memasuki rumah, Budi melihat Siti, istrinya, dengan wajah tegang. Mereka saling berpandangan, suasana hening seolah memecahkan suasana hati. Lalu, Siti membuka suara, dan apa yang dia katakan mengubah segalanya. "Saya meminjam uang dari tetangga," ujarnya pelan, suaranya bergetar. "Usaha kita terancam bangkrut, Budi." Detak jantung Budi serasa terhenti. Ada rasa marah dan bingung bercampur aduk, menggerogoti hatinya. "Mengapa tidak bercerita padaku?" Dia bertanya, suaranya penuh dengan emosi. "Kenapa kamu tidak mempercayai saya?" Siti menarik napas dalam-dalam, tetes air mata mengembang di sudut matanya. "Karena aku takut kalau kamu akan meratapi ketidakberdayaan kita. Dan aku tidak ingin melihatmu patah semangat. Aku sudah mengorbankan mimpi-mimpiku demi usaha kita. Kamu ingat, kan, bagaimana aku meninggalkan batik yang selalu aku cintai?" Budi merasa terhenyak. Setiap kata Siti ialah sebuah penjara yang menghimpit hatinya. Dia mengingat semua perjuangan Siti, yang selalu siap menanggung beban demi keluarganya. Ia bisa melihat pengorbanan itu terlukis di wajah wanita yang dicintainya. Suasana di rumah mulai mencair, tetapi kecemasan tetap menyelimuti pikiran Budi. Tanggung jawab sebagai kepala keluarga mengguratkan kesedihan di wajahnya. "Lihat, aku ingin kita berjuang bersama. Kita bisa bicarakan ini dengan baik, kita butuh rencana," ungkapnya tanpa bisa menyembunyikan emosi di dalam dadanya. Budi bertekad untuk memperbaiki keadaan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk mereka semua. "Tapi bagaimana jika kita tidak mampu membayar utang itu?" Siti meraih tangan Budi, memberikan kekuatan di tengah kekhawatiran. "Kita akan cari jalan keluar. Kita punya teman-teman di kampung ini. Kita tidak sendiri." Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Tepat saat fajar menyingsing perlahan, Budi merasakan pergeseran besar dalam dirinya. Ia berjanji untuk lebih menghargai Siti dan semangatnya, bertekad menatap masa depan dengan lebih optimisme. Namun, satu pertanyaan menggekang jiwanya, seberapa jauh mereka harus berjuang sebelum akhirnya menemukan jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan yang mereka idamkan? Detak jantungnya semakin cepat ketika bayangan perbedaan bergetar. Saat kisah mereka yang penuh harapan ada di ambang, Budi tahu satu hal, tantangan besar menanti mereka, dan mereka harus siap menghadapi apapun yang datang. Budi terbangun di pagi hari dengan matahari yang menembus malaikat jendela.
Cahaya lembut itu seperti menandai awal baru, meski bayang-bayang kekhawatiran masih membayangi pikirannya. Ia menatap Siti yang masih terlelap di sampingnya. Wajahnya tenang, tetapi Budi tahu, jauh di dalam hati, Siti juga cemas dengan keadaan mereka. Ketika Budi bangkit dan mulai menyiapkan sarapan, jari-jarinya bekerja cepat, menciptakan bau harum dari nasi yang baru dimasak. Namun, pikirannya melayang kepada utang yang kini menggantung seperti pedang di atas kepala mereka. Sudut-sudut kampung syarat dengan berita dan bisikan, dan Budi khawatir tentang bagaimana warga lainnya melihat mereka. "Budi, sarapan sudah siap?" Siti memanggil dengan nada lembut, bangkit dari tempat tidurnya. Istrinya memasuki dapur, dan senyumnya seakan menghangatkan suasana. Budi mengangguk, berusaha menyembunyikan gelisah di dalam hatinya. Sarapan sederhana pun menjadi momen untuk berbicara. "Bagaimana jika kita minta bantuan ke Pak Rahmat?" saran Siti sambil mengaduk nasi goreng. "Dia kenalan baikmu, kan? Bisa jadi dia memiliki solusi." Mendengar nama Pak Rahmat, Budi merasa seolah terlempar kembali kepada kenangan saat ia datang ke Pak Rahmat untuk meminjam alat saat butuh. Lelaki tua itu, meski sabar dan bijak, tidak mungkin bisa menolong selamanya. Budi ragu. Tapi bagaimana kalau dia juga sudah lelah mendengar kisah kita yang sama? Dia sudah membantu kita berkali-kali, Budi. Tidak ada salahnya mencoba lagi. Kalaupun tidak, kita bisa cari opsi lain, Siti meyakinkan, menatap matanya dengan harapan. Budi mencari-cari semangat dalam tatapan Siti. Dia butuh kekuatan untuk mengatasi semua ini. Namun, saat pikirannya melompat-lompat antara kemungkinan utang dan harapan, satu pertanyaan kembali menghantuinya. Apakah mereka benar-benar mampu melewati ini? Sangat mungkin untuk mengandalkan teman dan sahabat, tetapi kemandirian mereka terancam jika tidak ada jalan keluar. Setelah sarapan, Budi dan Siti berpelukan sebentar, memberi dukungan emosional yang saling menguatkan sebelum berpisah untuk menentukan langkah selanjutnya. Budi memutuskan untuk menemui Pak Rahmat di siang hari, sementara Siti kembali ke rumahnya, merencanakan beberapa langkah untuk menambah pendapatan mereka. Ketika jalanan mulai ramai di siang hari, Budi melangkah menuju rumah Pak Rahmat dengan hati berdebar. Setiap langkah membawanya lebih dekat pada keputusan yang bisa merubah nasib keluarganya. Berharap, dia memeluk skenario-skenario yang mungkin mereka hadapi. Jika Pak Rahmat menolak, bagaimana lagi? Sesampainya di depan pintu rumah Pak Rahmat, Budi merasa malaikat dan iblis bertarung dalam dirinya. Saat jari-jarinya bersentuhan dengan pintu, ia bernapas dalam-dalam. Ini adalah momen kuncinya. Harapan, kegundahan, semua bercampur menjadi satu. Mendadak, suara langkah kaki mendekat. Di hadapannya muncul Pak Rahmat, wajah ramah penuh kerut di bagian dahi. "Budi, apa kabar? Masuklah," katanya dengan senyuman menggembirakan. Dalam beberapa menit percakapan, Budi mengungkapkan seluruh kekhawatirannya. Cerita mereka menciptakan ketegangan, dan semakin dalam Budi berbicara, semakin besar juga beban yang ia rasakan. Budi berusaha menyajikan semuanya dengan jelas, tapi yang tak pernah ia harapkan adalah jawaban yang akan menghancurkan harapannya sekaligus memberikan jalan keluar. Momen kebenaran sudah dekat. Apakah jawaban Pak Rahmat akan memberi mereka secercah harapan, atau justru menambah beban di hati mereka? Budi merasakan detak jantungnya semakin kencang menunggu apa yang akan terucap. "Budi, maafkan saya." Suara Pak Rahmat terhenti sejenak. Senyum di wajahnya perlahan menghilang. "Saya memahami situasi kalian, tapi saat ini saya tidak bisa membantu." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Budi merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Napasnya tercekat, dan pikirannya berputar.
Tapi Pak Rahmat, kami sangat membutuhkan bantuan. Suaranya bergetar, berusaha menahan harapan yang nyaris padam. Pak Rahmat menggelengkan kepala, matanya penuh empati. Saya ingin membantu, Budi. Tetapi sekarang kondisi saya juga sulit. Usahakan mencari cara lain. Perasaan putus asa mengganggu Budi. Ia merasa terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Dengan tubuh lemas, ia mengucapkan terima kasih dan melangkah keluar dari rumah itu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang mengikat kakinya. Jalan pulang penuh dengan bayang-bayang. Begitu banyak kali ia merasa nyaman datang atau meminjam tanpa rasa bersalah. Kini, utang yang melilitnya tidak lagi bisa dianggap sepele. Masyarakat di kampung bisa saja menggosipkan hal ini, dan itu membuat hatinya semakin tertekan. Setibanya di rumah, Siti sudah menunggu dengan wajah penuh harapan. Bagaimana, Budi? Apa Pak Rahmat bisa membantu? Tanyanya penuh semangat. Budi menghela napas dalam, berusaha menyusun kata-kata yang tepat. Dia tidak bisa, Siti. Suaranya nyaris tak terdengar, seperti angin malam. Wajah Siti seketika mendung, dan Budi bisa melihat harapan dalam dirinya pudar. Tapi kita pasti bisa mencari cara lain. Siti berusaha menghibur, tapi suaranya tidak sekuat sebelumnya. Malam itu, Budi dan Siti duduk berdampingan di ruang tamu, suasana sunyi mencekam. Lampu kuning temara menciptakan bayang-bayang yang panjang, seakan menggambarkan kegelapan yang menghampiri hati mereka. Iya, kita harus bisa berbenah. Budi mulai berusaha memecah kesunyian. Mungkin kita bisa mulai dengan berjualan kecil-kecilan. Atau Siti bisa menjual kerajinan tangan, kan? Saya tahu, tetapi kita butuh modal untuk itu, Siti menjawab. Namun nada suaranya kembali melankolis. Malam terus berlanjut, cemas dan kesedihan bergelut dalam jiwa mereka. Namun tiba-tiba, suara pintu diketuk. Budi dan Siti saling memandang, keraguan dan penasaran tertera di wajah mereka. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan hati-hati Budi membuka pintu, dan terlihat seorang perempuan tua, mengenakan kebaya lusuh, tersenyum lembut. Budi, Siti, bolehkah saya masuk? Budi dan Siti mengangguk, bingung tetapi merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan kedatangan perempuan ini. Ketika mereka duduk bersama, perempuan tua itu mulai bercerita tentang perjalanan hidupnya, dan sambil menceritakannya, mata Siti tak bisa lepas dari wajahnya. Tiba-tiba Siti berkata, ada sesuatu yang ingin kau sampaikan, bukan? Ada sesuatu yang membuatmu datang ke sini. Perempuan tua itu tersenyum sembari menatap Siti. Ada hal yang ingin kukatakan. Ini penting untuk kalian. Rahasia ini bisa mengubah segalanya. Budi merasa jantungnya berdegup kencang. Ketika perempuan tua itu bersiap untuk berbicara lagi, rasa penasaran dan ketegangan memenuhi udara di sekitar mereka. Apakah rahasia itu bisa menjadi jalan keluar bagi mereka? Harapan baru menyala, tetapi dengan harapan itu muncul pertanyaan, seberapa besar pengorbanan yang akan mereka hadapi untuk mencapainya? Perempuan tua itu menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan semua keberaniannya. Di dalam kampung ini, ada hal-hal yang tidak banyak orang tahu. Ada kekuatan yang bisa kalian manfaatkan. Suaranya lembut namun tegas, seolah menembus kegelapan yang mengelilingi mereka. Budi dan Siti saling pandang, rasa ingin tahu menggantikan rasa putus asa. Niat perempuan itu bukan hanya sekadar menghibur, tetapi tampaknya sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Apa maksud nenek? Budi bertanya, suara gemetar karena kecemasan dan harapan. Nenek tahu tentang kakekmu, Budi. Dia pernah menemukan sesuatu yang berharga di hutan belakang rumahnya. Tapi, rahasia itu juga mengundang masalah.
Hanya mereka yang berani yang bisa mendapatkannya, jawab nenek sambil mengalihkan tatapannya ke arah jendela, seolah mengenang masa lalu. Hati Budi bergetar. Apa yang kakekku temukan? Ia merasa seolah mendengar desingan harapan baru. Jika itu bisa membantu mereka membayar utang, mungkin hidup mereka bisa berubah. Suatu benda magis, perempuan tua itu menjawab singkat. Tapi ada syaratnya. Banyak yang telah mencarinya, dan tidak semuanya berhasil. Tiba-tiba, kegugupan menyelimuti suasana. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Siti, nadanya bergetar. Di balik harapan, rasa takut pun mulai merayap masuk. Mungkin mereka akan menghadapi sesuatu yang lebih berat. Kalian harus menghadapi tantangan yang ada. Pertama, kalian harus pergi ke tempat di mana kakekmu mencarinya. Hanya dengan ketulusan hati dan keberanian, kalian bisa menemukan apa yang dicari. Jelas nenek, masih dengan suara tenang Budi mengangguk, meski keringat dingin mulai membasahi dahinya. Tapi mungkin itu berbahaya, gumamnya. Negatif tidak ada artinya jika kebaikan menjadi alasanmu, perempuan tua itu menjawab. Kekuatan bukan hanya terletak pada benda itu, tetapi pada kerjasama kalian, pada rasa percaya satu sama lain. Budi dan Siti saling berpegangan tangan. Menghadapi masa lalu kakeknya, perjalanan ini bukan sekadar tentang uang. Ini tentang harapan, untuk keluarga, untuk masa depan mereka. Kalau begitu, kita harus mulai sekarang. Seru Siti, menyemangati diri meski hatinya berdebar. Semangatnya tiba-tiba membara, seperti api yang baru dinyalakan. Perempuan tua itu tersenyum. Ingat, kalian tidak sendirian. Buka mata dan hati kalian, sebab penemuan sejati adalah tentang perjalanan, bukan hanya tujuannya. Mereka mengucapkan terima kasih kepada perempuan tua itu sebelum berpamitan. Ketika pintu ditutup, suasana di dalam rumah seperti terasa lebih ringan. Namun ketidakpastian tetap menghantui pikiran mereka. Baiklah, kita harus menyiapkan diri. Semua berawal dari hutan. Kakekku selalu menyebut tentang tempat itu dengan penuh masa lalu, ujar Budi, matanya berkilau cerah meski masih ada keraguan. Ya, ketulusan hati, ingat itu, ujar Siti, berusaha menancapkan makna nenek dalam pikiran mereka. Tapi, sebelum itu, kita perlu tahu lebih banyak tentang kakekmu dan hutan itu. Budi mengangguk, kembali teringat akan kisah-kisah kakek yang sering dia ceritakan semasa kecil. Dengan tekad yang semakin membara, mereka merencanakan setiap langkah yang akan diambil. Namun, harapan masih dibayangi pertanyaan, apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi segala yang ada di depan? Dan seiring waktu mendekati pagi, saat bintang-bintang masih berkelip di langit, sebuah ide liar menyeruak di benak Budi. Satu hal yang mungkin bisa menjadi peta jalan mereka, sebuah petunjuk yang ditinggalkan kakeknya. Bisakah mereka menemukannya sebelum berangkat? Budi dan Siti bergegas menuju rumah kakek. Setiap langkah terasa berat namun penting. Hutan itu menunggu mereka, dan kini, mereka membutuhkan semua kekuatan yang bisa mereka gali. Dalam perjalanan, Budi terus memikirkan cerita kakeknya, tentang petualangan-petualangan yang selalu berakhir dengan pelajaran berharga. Begitu tiba di depan rumah kakek, pintu yang usang tampak seperti menyimpan berjuta rahasia. Budi mengusap permukaan kayu pintu yang sudah memudar warnanya. Kenapa aku tidak pernah datang ke sini lagi? Bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Siti. Dengan sedikit dorongan dari Siti, Budi akhirnya membuka pintu. Suara kayu berdecit memberikan nuansa nostalgia yang mendalam. Wangi debu dan kayu tua menyapu ingatan mereka kembali. Di dalamnya penuh kenangan, dinding-dinding rumah itu bergoyang seolah menyambut mereka.
Di mana kira-kira kakek menyimpan petunjuk itu? Tanya Siti, menghentikan langkahnya di tengah ruang tamu. Kepingan-kepingan kenangan berkelebat dalam pikirannya mengenai nasihat-nasihat bijak dari kakek. Sepertinya di tempat yang selalu dia gunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, jawab Budi sambil melangkah menuju ruang belajar. Di sana, kakek sering duduk berjam-jam, membaca, menulis, atau sekadar melukis imajinasinya di atas meja kayu, beberapa tumpukan buku, catatan, dan alat tulis tua tergeletak. Mata mereka menyusuri setiap sudut, berharap menemukan sesuatu yang berharga. Apa ini? Siti tiba-tiba berseru, menarik sebuah kotak kecil dari balik lemari. Budi mendekat. Apa itu? Tanyanya penuh rasa ingin tahu. Kotak kayu dengan ukiran tipis tampak berdebu. Hatinya berdetak lebih cepat saat Siti membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa benda, sebuah kompas tua, beberapa lembar catatan, dan peta yang terlihat sangat usang. Budi, lihat peta ini. Siti menggenggamnya erat. Aku rasa ini potongan dari tempat yang kakekmu jelaskan. Budi mengangguk, rasa semangat membara di dadanya. Ini bisa jadi petunjuk tentang di mana benda magis itu disimpan. Mereka memeriksa catatan dan menemukan berbagai petunjuk acak. Meski huruf-hurufnya telah memudar, ada sesuatu yang bisa dipahami. Mereka mengikuti peta yang menunjukkan arah menuju hutan di belakang rumah kakek. Bisa jadi, inilah yang kita butuhkan. Seru Siti. Apakah kita siap untuk pergi ke hutan sekarang? Budi menelan ludah, rasa takut menyelinap kembali. Namun, keinginan untuk memperbaiki keadaan mereka mengalahkan semua rasa cemas tersebut. Kita harus berani. Ini untuk masa depan kita. Setelah memastikan semua benda penting mereka bawa, mereka bergegas keluar. Cahayanya mulai aman, matahari menerang tiap sudut jalan yang mereka lewati. Hutan mulai terlihat di kejauhan, siluetnya menciptakan bayangan panjang di tanah. Setiap langkah semakin mendekat, namun tidak hanya fisik yang mereka bawa, ada harapan dan ketulusan hati yang terus menguatkan. Saat mereka memasuki hutan, suara alam menyambut mereka, desir angin, nyanyian burung, dan langkah kaki yang menghentak di atas dedaunan kering. Kita benar-benar harus berhati-hati di sini, Budi berbisik. Dia merasakan bahwa ada sesuatu di dalam hutan yang siap menunggu mereka, tetapi yang tidak mereka harapkan adalah bagaimana penemuan ini bisa mengubah segalanya. Menembus ke dalam, peta di tangan Budi membimbing dan sekaligus membebani pikirannya. Ada rasa cemas tentang apa yang akan mereka temui, sekaligus harapan bahwa segala usaha ini akan berbuah manis. Dan saat Budi membuka lipatan peta, detak jantungnya berhenti sejenak. Di ujung peta, ditandai dengan lingkaran besar, ada tulisan, temukan kebenaran, dan kamu akan menemukan kekuatan. Budi menatap Siti, mata mereka saling berbagi rasa. Apa kebenaran yang dimaksud? Tanyanya dalam hati, tapi ia tahu satu hal pasti. Perjalanan ini baru dimulai. Suara gemerisik dedaunan di atas kepala mereka seolah mengingatkan bahwa sesuatu yang menunggu di depan mungkin akan merubah jalan hidup mereka selamanya. Langkah-langkah Budi dan Siti semakin dalam menjelajahi hutan. Pepohonan rimbun di sekeliling mereka menghasilkan bayangan yang menakutkan, seakan menyimpan misteri dan cerita yang tak terungkap. Debu dan dedaunan di bawah kaki mereka membuat suara lembut, namun di dalam hati Budi, berkecamuk antara rasa berani dan ketakutan. Budi, lihat. Siti menunjuk ke arah sebuah batu besar yang tertutup lumut. Di batu itu terlihat ada goresan-goresan aneh yang membentuk simbol-simbol. Seakan-akan batu itu ingin berbicara, menyimpan kearifan lama. Budi mendekat, merasakan ketegangan yang menyergap. Ini mungkin bagian dari catatan yang ada di peta. Pikirannya melayang,
mencoba mengaitkan simbol dengan petunjuk yang telah mereka temukan. Mungkin kita harus mencatatnya. Siti segera mengeluarkan buku catatan dari tasnya. Mereka mulai menyalin simbol-simbol itu dengan hati-hati, seolah setiap goresan adalah petunjuk menuju kebenaran yang mereka cari. Semakin dalam mereka mencari, semakin terasa aura misterius yang mengelilingi mereka. Suara-suara di hutan seolah menghilang, hanya terdengar detak jantung mereka sendiri. Dalam kesunyian itu, Budi merasakan sebuah getaran, seolah hutan merespon keberadaan mereka. "Apa kamu merasa itu juga, Siti?" tanyanya, matanya berkilau dalam kecemasan. "Ya, sepertinya ada sesuatu di sini," jawab Siti, suaranya bergetar. "Aku merasa kita tidak sendirian." Tiba-tiba, dari kejauhan, suara gemuruh membuat mereka terloncat. Mereka saling pandang, ketegangan semakin meningkat. "Apa itu?" Budi berbisik, nyaris tidak berani bersuara keras. Hutan bergemuruh dengan suara seperti langkah kaki besar. Budi berusaha menenangkan hatinya. "Mungkin itu hanya suara angin atau hewan," katanya, meski suaranya dipenuhi ketidakpastian. "Mari kita lanjutkan." "Kita tidak bisa mundur sekarang," Siti menegaskan dengan semangat, meskipun wajahnya tampak pucat. Mereka kembali melanjutkan pencarian, mencari warna dan bentuk di antara sinar matahari yang menyapu melalui celah-celah dahan. Di tengah pencarian, mereka menemukan sebuah kolam kecil yang airnya jernih. Keduanya menatap ke dalam, melihat bayangan mereka bergetar di permukaan air. Namun, di antara bayangan itu, Budi melihat sesuatu yang aneh. Seakan ada sebuah kilauan di dasar kolam. "Apakah itu?" Budi bertanya, kemudian mengendapkan suara. Dia merasa ada sesuatu yang sangat penting di sana. Siti mengangguk, "Kita harus mengeceknya." Tanpa berpikir panjang, Budi dengan hati-hati melangkah menuju pinggir kolam dan mulai membungkuk untuk melihat lebih dekat. Dan saat dia memandang dengan seksama, gemuruh itu kembali muncul, tetapi kali ini lebih dekat, hampir di atas mereka. Budi ditarik mundur oleh Siti. "Budi, cepat. Kita harus pergi dari sini." Jantung mereka berdegup keras. Dalam ketakutan, mereka meninggalkan kolam dan melanjutkan perjalanan. Namun, rasa ingin tahu Budi membara, menggerakkannya untuk kembali menata langkah. "Tunggu, kita bisa mencari tahu selanjutnya. Kita jangan terburu-buru." Siti menggigit bibir. "Tapi ada sesuatu yang tidak beres di sini. Kita harus lebih berhati-hati." Budi menyelesaikan kalimatnya, "Kalau begitu, kita tetap harus menemukan kebenaran ini." Mereka berjalan lebih dalam ke dalam hutan, di mana kerumitan pohon-pohon membuat mereka hampir tersesat. Namun, entah bagaimana peta dan simbol-simbol tampaknya menuntun mereka dengan cara tertentu. Saat mereka menemukan sebuah tempat terbuka di tengah hutan, Budi merasakan angin yang berhembus, membawa aroma segar ke arah mereka. Di sana, pohon-pohon raksasa berdiri tegak di sekelilingnya, dan di tengahnya terdapat altar berbentuk seperti lingkaran. "Ini bisa jadi tempat yang disebutkan di peta," Siti berkata, aliran ketegangan mulai kembali menyelimuti. Ketika mereka mendekat, sebuah cahaya lembut mulai berkedip. Budi dan Siti bersiap-siap, merasakan aura kekuatan yang tidak terasa sebelumnya, seolah hutan menunggu mereka untuk mengungkap rahasia yang lebih dalam lagi. Momen kebenaran telah tiba, bisik Budi, merasa inilah saat yang menentukan dalam kehidupan mereka. Apa yang akan mereka temukan di altar itu? Dan apakah itu akan mengubah segalanya? Dengan bergetar di dalam, Budi dan Siti melangkah mendekati altar. Cahaya lembut itu semakin terang, menerangi dinding-dinding pohon di sekitar mereka. Budi merasa jantungnya berdegup kencang,
seakan mengisyaratkan bahwa mereka mendekati sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri mereka. "Budi, kau lihat itu?" Siti berseru, matanya terfokus pada cincin batu di tengah altar. Di dalamnya terdapat simbol-simbol yang mirip dengan apa yang mereka temukan di batu besar sebelumnya. Siti meraih tangan Budi, seolah berusaha memberinya keteguhan. "Ya, ini pasti ada hubungannya dengan semua yang kita lakukan," jawab Budi, suaranya bergetar. Dia merasa ada magnet tak terlihat yang menariknya lebih dekat. Mereka berdua duduk di tepi altar, perlahan-lahan menyentuh simbol-simbol yang ada. Begitu tangan mereka bertemu dengan permukaan dingin batu, suasana di sekitar seakan berubah. Angin berhenti sejenak, dan sepi menyerbu seperti sebuah bisikan dari hutan. "Apakah kau merasakannya?" Siti bertanya, suaranya lembut. "Seperti setiap simbol ini berbicara padaku." Budi mengangguk, meski hatinya bergetar antara rasa takut dan ketertarikan. "Aku juga seolah mereka menginginkan kita untuk melakukan sesuatu." Cahaya itu semakin berkedip-kedip, dan dalam sekejap, satu simbol di altar mulai bersinar. Aliran energi melintas dari simbol tersebut menuju tangan mereka. Dalam momen yang membingungkan itu, Budi merasakan pikiran dan perasaan yang tidak dia miliki sebelumnya. Ada kesedihan, harapan, dan rasa kehilangan yang menghujam jiwanya. Tiba-tiba, berdesir suara gemuruh terdengar lagi, kali ini lebih keras. Suara itu seakan mengingatkan mereka bahwa waktu tidak berpihak pada mereka. "Kita harus melakukan sesuatu," seru Siti, matanya berbinar mengandung keberanian. "Mungkin kita bisa mengaktifkan altar ini." Budi menggigit bibir, merasakan rasa berkecamuk dalam dirinya. "Baiklah, tapi kita harus hati-hati. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi." Mereka mulai merangkai rancangan, memencet berbagai simbol secara bersamaan. Saat itu, cahaya yang lebih terang muncul, seakan memancar dari dalam hati altar. Tiba-tiba, di atas altar, sebuah gambar muncul. Gambar itu membentuk sosok wanita, cantik, dengan mata penuh misteri, yang seolah menatap langsung kepada mereka. "Budi, Siti," suara lembut wanita tersebut menggema di telinga mereka. "Kalian adalah penjaga kearifan. Kalian telah terpilih untuk melanjutkan jalan ini." Mata Budi membelalak, tanpa percaya. "Apa yang kau maksud?" "Sekarang adalah waktu untuk kembali ke asal kalian. Kunci untuk mengubah segalanya terletak pada kalian. Temukan rumah yang hilang, cari tempat di mana kunci dibawa pergi." Siti tampak memudar dalam suasana ketegangan. "Tapi kami tidak mengerti." Wanita itu melanjutkan, "Semua ini ada di dalam dirimu. Jiwamu terhubung dengan hutan ini. Apa yang kau cari ada dalam hati dan pikiranmu. Jangan biarkan ketakutan menghalangi langkahmu." Dalam sekejap, gambar itu menghilang dengan aliran cahaya yang meredup. Hutan semula tenang, namun ada rasa misteri dan ketidakpastian yang tetap menghantui mereka. "Budi, apa maksudnya? Apa yang harus kita lakukan?" Suara Siti menggetarkan, gemetar dalam suara yang berisi harap dan ketakutan. "Entahlah, Siti. Tapi aku merasa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar," jawab Budi, jantungnya masih berdetak cepat. Namun, dalam hatinya, ada keyakinan baru yang mulai tumbuh. Mereka harus menemukan kunci itu. Tapi, kunci apa yang sebetulnya mereka cari? Dalam bisikan senyap hutan, mereka dapat merasakan sesuatu sedang menunggu. Rahasia yang tersimpan di dalam hutan ini mungkin menjadi bagian dari takdir mereka. Namun, apa yang akan mereka hadapi ketika berhadapan dengan kebenaran yang lebih dalam? Pikirannya melayang,
Bisakah mereka siap menghadapi semua ini? Saat Budi dan Siti bingung, hutan seakan mendengarkan keraguan mereka. Pepohonan bergetar lembut, seolah memberi dorongan untuk melangkah maju. Budi menarik napas dalam, berusaha menenangkan detakan jantungnya. Kita harus mulai mencari, mungkin ada petunjuk di luar sini, katanya dengan nada penuh tekad, meski hatinya tak sepenuhnya yakin. Siti mengangguk, dan mereka beranjak dari altar, mengikuti jalan setapak yang tersimpan di antara pohon-pohon tinggi. Cahaya rembulan membantu menerangi langkah mereka, memberikan suasana magis di antara bayang-bayang. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi di bawah mereka bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Apakah kau ingat saat kita pertama kali datang ke hutan ini? Siti bertanya, berusaha mengalihkan perhatian dari ketegangan yang menyelimuti mereka. Budi tersenyum, mengingat momen indah itu. Ya, kita merasa seperti petualang sejati. Tapi sekarang rasanya sangat berbeda. Semua ini tidak hanya untuk bersenang-senang lagi. Siti menatap Budi, ada kehangatan dalam pandangannya. Kita bisa melakukan ini bersama, kan? Kita telah melewati banyak hal. Mungkin ini saatnya. Mendengar kata-kata itu membuat semangat Budi sedikit berkobar. Dia meraih tangan Siti, menguatkan ikatan di antara mereka. Ya, kita bisa. Kita harus percaya bahwa apa yang kita cari akan membawa kita ke jalan yang benar. Mereka terus melangkah, mengikuti suara-suara halus dari hutan. Sesekali mereka berhenti, mendengarkan bisikan angin atau gemerisik dedaunan. Rasanya, hutan ini seolah dipenuhi dengan rahasia yang siap mereka ungkap. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah sungai kecil. Airnya jernih, memantulkan cahaya bulan yang berkilau. Budi memandang ke arah arus yang mengalir, dan tiba-tiba pikirannya terlintas tentang simbol-simbol di altar. Siti, apa kau pikir kita harus mencari di sekitar sini? Mungkin ada sesuatu yang terhubung dengan altar itu. Ya. Suara Siti penuh semangat. Mari kita lihat lebih dekat. Mereka berdua berjongkok di tepi sungai, memberanikan diri menyentuh air yang dingin. Saat jari-jari Siti menyentuh permukaan air, tiba-tiba lingkaran-lingkaran mulai muncul. Aliran energi seakan berputar dan, di momen magis itu, tampak bayangan samar-samar dalam air. Budi dan Siti saling memandang. Apa itu? Tanya Budi, tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Ketika mereka memperhatikan lebih dekat, bayangan itu membentuk suatu pola, simbol yang tampaknya sama dengan yang ada di altar. Ikrarnya, sebuah kunci muncul di benak mereka. Hari itu terasa sangat ingin memperlihatkan dirinya. Ini jelas bukan kebetulan, gumam Siti, hatinya berdebar melihat gambar yang mulai mengambil bentuk. Kita harus mencarinya, Budi. Mungkin kunci itu tersembunyi di sekitar sini. Mereka melanjutkan pencarian, menyusuri sungai dengan harapan menemukan lebih banyak petunjuk. 1 jam berlalu, hati mereka berdebar lebih kencang dengan setiap langkah. Saat itulah mereka mendengar suara lain, suara gemerisik daun yang tidak biasa. Seolah-olah ada sesuatu atau seseorang yang menyaksikan mereka. Budi dan Siti berhenti, saling mengamati, merasakan ketegangan di udara. Kau mendengarnya? Tanya Budi, suaranya terdengar bergetar. Ya, jawab Siti, wajahnya pucat. Seperti ada sesuatu di balik pepohonan itu. Kegelisahan mulai merayapi mereka. Siti menggenggam tangan Budi erat, seakan memberi keberanian satu sama lain. Apa kita harus mengeceknya? Keterjunan itu menyesakkan dada, tapi rasa penasaran membakar semangat mereka. Budi mengangguk, merasakan panggilan tak tertahankan untuk terus melangkah. Ya, kita tidak bisa mundur sekarang.
Mungkin, inilah jalannya menuju jawaban yang kita cari. Dengan hati-hati, mereka mendekati suara itu, intuisi yang mendalam memberitahu mereka bahwa sesuatu yang penting sedang menanti. Tetapi, pertanyaan menggelitik di kepala mereka, apa yang akan mereka temui di balik pepohonan itu? Dan apakah rahasia yang tersembunyi akan membawa mereka lebih dekat pada kunci yang dicari? Di tengah ketegangan yang memuncak, satu panggilan baru membuat jantung mereka berdegup kencang. Momen-momen berani ini berujung pada pertemuan yang tak terduga, seolah mengisyaratkan awan gelap yang mulai menyelimuti kisah mereka. Budi dan Siti berdiam sejenak di balik pepohonan, menahan napas sambil mendengarkan suara yang semakin mendekat. Rasa ingin tahu bercampur ketakutan menggelayuti pikiran mereka. Apa atau siapa yang ada di depan mereka? Pelan-pelan, mereka berusaha mengintip ke arah sumber suara. Di antara celah-celah daun, mereka melihat sosok yang tak asing. Seorang wanita tua dengan rambut perak yang tergerai, mengenakan gaun panjang berwarna hijau daun. Wajahnya tampak seperti dipahat oleh waktu, namun mata tajamnya memancarkan kebijaksanaan. Dia sedang mencari sesuatu di tanah, matanya tak perkasa namun penuh kesangaran. Siapa dia? Bisik Budi, tidak percaya dengan penampilannya. Entahlah, Siti jawab, suaranya bergetar. Tapi dia tampak mengenal tempat ini. Ibu tua itu mengangkat kepalanya, seakan merasakan tatapan mereka. Dengan senyum lembut, dia berkata, "Anak-anak, apakah kalian mencari sesuatu yang hilang?" Nada suaranya tenang, namun ada kehangatan yang membuat hati mereka sedikit lebih tenang. Itu Budi menerobos dengan suara ragu. "Kami sedang mencari kunci yang mungkin berhubungan dengan altar di dekat sini. Apakah ibu tahu tentang hal itu?" Ibu tua itu tersenyum, lalu melangkah mendekat. Kunci dan altar, sebuah perjalanan yang tidak mudah. Terkadang kunci bukanlah benda fisik, tetapi pemahaman yang dalam. Siti berusaha menyerap semua yang ibu itu katakan. Tapi bagaimana kami bisa mendapatkan pemahaman itu? Dengan mengikuti petunjukmu sendiri, jawabnya. Hutan ini penuh dengan rahasia, dan hanya yang memiliki hati terbuka yang dapat menemukannya. Budi merasakan kecemasan menggelora lebih dalam. Tapi bagaimana jika kami tidak menemukannya? Atau jika ada sesuatu yang menghalangi kami? Wanita tua itu memperhatikan mereka sejenak. Rasa takut bisa membutakan kita dari kebenaran. Kuncilah hatimu dengan keberanian. Rasa takut dan harapan adalah dua sisi mata uang yang sama, dan hanya kalian yang bisa memilih mana yang akan mendominasi hati kalian. Ada keheningan sesaat antara mereka. Kata-kata itu meresap ke dalam pikiran Siti dan Budi. Mendengar nasihat bijak dari sosok misterius membuat mereka berpikir kembali tentang perjalanan mereka. "Terima kasih, Bu," kata Siti lirih. "Kami akan berusaha lebih baik." Wanita tua itu mengangguk dengan lembut, lalu ia menunjuk ke arah sebuah jalan setapak yang terlihat samar di antara pepohonan. "Ikutilah jalan itu, ingatlah untuk membuka hati kalian. Kunci yang kalian cari mungkin akan terungkap di saat yang tidak terduga." Dengan itu, ibu tua itu berbalik dan melangkah pergi. Suara langkahnya hilang di telan hutan. Budi dan Siti saling berpandangan, penuh janji untuk memastikan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan berjuang bersama. Mereka mengingat perkataan wanita itu, merasa seolah tersebut adalah sinyal untuk melanjutkan pencarian. "Apakah kau siap?" Budi bertanya, penuh tekad baru. "Ya, kita sudah di sini. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama," jawab Siti. Semangat baru menggelora di dadanya. Mereka melanjutkan perjalanan, mengikuti jalan setapak yang ditunjukkan. Tidak jauh dari sana,
Cahaya berkilauan menyilaukan pandangan mereka. Yakin ada sesuatu menunggu, jantung mereka berdegup dengan keinginan untuk segera menemukannya. Saat menjelang cahaya itu, mereka merasakan energi yang mengalir di sekitar mereka, seolah hutan ini menghidupi mereka, merangkum harapan dan ketegangan di dalam satu tarikan napas. Namun tiba-tiba, saat hampir mencapai sumber cahaya, suara gemuruh terdengar mengguncang suasana. Kejadian itu memukul telinga mereka, membangkitkan keheranan dan rasa takut yang bersatu. Kegelapan mendekat. Apa yang akan mereka hadapi di balik cahaya itu? Mungkinkah itu jawaban dari semua yang mereka cari, atau justru permulaan dari sesuatu yang lebih menakutkan? Dengan determinasi baru dan rasa ingin tahu yang semakin membara, mereka melangkah maju ke arah takdir yang tak terduga. Saat sinar mentari menyelimuti hutan, Budi dan Siti terhanyut dalam suasana magis. Cahaya yang menembus celah-celah dahan bagaikan pengingat bahwa harapan mereka masih menyala. Keduanya saling berpegangan tangan, ketegangan dan keberanian bergelut dalam hati masing-masing. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada jawaban yang dicari. Mendekati sumber cahaya itu, mereka merasa sebuah aura kuat menyelimuti. Budi menahan napas, merasakan ketidakpastian yang menggantung. Apa yang menunggu di depan? Segera mereka menjumpai sebuah lingkaran batu besar, bersinar lembut di tengah-tengah kawasan hutan. Di dalam lingkaran itu, ada cahaya yang tampak berpijar, seakan memanggil mereka. Ini tempat yang dikatakan nenek, gumam Siti, matanya berbinar dengan rasa ingin tahu. Namun, di tengah rasa semangat itu, cemas menyusup. Namun, satu hal pasti, inilah saat yang menentukan. Budi mengambil langkah maju, merasakan getaran di telapak kakinya. Tiba-tiba, bayangan sosok wanita muncul di dalam cahaya, wajahnya anggun dan penuh perhatian. Kalian datang jauh untuk mencari. Tapi keputusan ada pada kalian. Suaranya lembut, namun penuh kekuatan. Siapa kau? Budi bertanya, suaranya bergetar. Saya adalah penjaga tempat ini. Kalian telah menjalani perjalanan, tetapi untuk menemukan kunci yang kalian cari, satu hal penting harus kalian lakukan. Kalian harus berani menghadapi ketakutan kalian menghadapi peraturan alam. Budi dan Siti saling menatap, merasa ada kedalaman dalam kata-kata itu. Sepertinya bukan hanya tentang benda magis, tetapi tentang makna di balik usaha mereka bersama. Apa yang terjadi jika kami gagal? Tanya Siti, menampakkan lara di wajahnya. Setiap kegagalan akan membawa pelajaran. Namun, jika kalian berani melangkah, kebaikan akan selalu menyertai, jawab wanita itu. Dalam sekejap, semua yang pernah mengganggu pikiran mereka seakan dihempaskan. Kalau begitu, kami akan mencoba. Budi berkata, semangatnya mulai membara lagi. Mereka harus menemukan kekuatan di dalam diri mereka. Langkah pertama, ujar wanita itu, temukan kunci dari dirimu sendiri. Amati sekelilingmu. Budi dan Siti saling menggenggam erat, terpicu untuk melangkah lebih dekat. Mereka mulai mengamati batu-batu di sekitar altar, semua simbol berfungsi seolah mengarahkan mereka pada sebuah kebenaran yang lebih dalam. Ketika satu simbol bersinar lebih terang, pandangan mereka terfokus ke arah sebuah patung kecil bersembunyi di semak-semak. Ini bisa jadi, seru Siti dan berlari ke arahnya. Saat patung itu disingkap, sebuah kunci kecil tergeletak di bawahnya. Begitu mereka menyentuhnya, cahaya dari altar menjadi lebih kuat, seolah memberi restu akan langkah mereka. Ini kuncinya, Budi. Kita menemukannya, teriak Siti, air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Mereka memasukkan kunci itu ke dalam hati altar. Dengan kekuatan yang baru, altar bergetar. Kekuatan kalian bukan hanya dari benda ini,
Tetapi dari bersama-sama menghadapi tantangan, wiwik wanita itu, dan satu suara lembut menyeruak, kunci yang kalian cari adalah keberanian dan pengertian satu sama lain. Budi merasakan nafas lega. Mereka tak hanya menemukan benda, tetapi lebih dari itu, mereka menemukan diri mereka. Setelah itu, suasana hutan tenang. Cahaya memasuki jendela kehidupan mereka. Budi dan Siti pulang dengan hati penuh. Di rumah, mereka sudah siap menghadapi tantangan baru. Utang yang membebani, mereka akan hadapi dengan rencana baru dari hasil kerja keras sebagai pasangan. Tidak peduli apa yang terjadi nanti, kita hadapi bersama, ya? Kata Budi, matanya memancarkan tekad. Ya, kita pasti bisa. Jawab Siti, bahagia dengan pelajaran yang didapat. Mereka saling berpelukan, memulai langkah baru, sebuah perjalanan yang bukan sekadar mencari harta, tetapi menemukan diri dan harapan baru. Malam itu, ketika bintang-bintang bersinar dengan cahaya cerah, sebuah harapan tumbuh untuk masa depan. Dan suara wanita di hutan hanyalah bisikan semangat yang akan terus menguatkan mereka. Apakah kalian juga ingin menjadi bagian dari perjalanan horor lainnya yang penuh keseruan? Kalian harus berlangganan sekarang. Ini adalah momen untuk menunjukkan dukungan kalian untuk cerita-cerita mendebarkan selanjutnya. Jangan lupa untuk beri like sekarang agar algoritma tetap hidup. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Dan yang paling penting, jangan tunda bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini kepada 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini.